Halo semuanya, kembali lagi di channel Like Level. Pada video kali ini saya akan membahas analisa saham INDF ya. Di mana INDF ini tanggal 17 Oktober kemarin itu di harga 6 ribuan, kemudian sempat naik sampai di harga 6.500 atau naik 8,65%. Nah, pertanyaannya adalah setelah ini dia akan melanjutkan naik atau justru dia akan turun ke bawah lagi sebagai koreksi ini ya, wave ini ya. Koreksi atau dia akan naik ya. Kita akan bahas di video ini teman-teman ya. Seperti biasa kita akan bahas dari 4 sisi, dari sisi fundamental, seasonality, bandarmologi, dan teknikal. Oke, kita akan langsung ke sisi fundamentalnya dulu. Kalau kita cek ya di kuartal 3 ini belum mengeluarkan laporan keuangan baik INDF maupun ICBP anak usahanya. Sehingga kita nggak bisa menganalisa untuk kuartal 3 ini. Belum bisa untuk hari ini ya. Namun kalau kita cek secara overall ini revenue masih diperkirakan naik. Net income memang diperkirakan turun karena di kuartal 2 ada anomali. Kita akan lihat nanti di kuartal 3 seperti apa. Nah, kita akan langsung aja ke valuasinya ya, di mana valuasi INDF ini saat ini ada berada di 1,1 price to book value. Nah, sekelas Indofood tentu saja 1,1 ini sudah murah teman-teman. Dan kalau kita bandingkan dengan price to book value di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2022 ini jelas price to book value-nya adalah paling rendah ya, paling rendah. Dulu sempat mencapai 3 price to book value 3 ya. Dan ini turun terus teman-teman ya price to book value-nya. Karena harganya di situ-situ aja namun equity-nya naik terus gitu ya teman-teman ya. Harganya di sini kalau kita lihat ya book value per share annualnya ini dia naik terus namun harganya di situ-situ aja. Nah, tentu saja price to book value 1,1 sudah terbilang cukup murah untuk perusahaan sekelas Indofood. Jadi dari sisi fundamental meskipun kuartal 3 belum keluar, namun dari sisi jangka panjangnya ini sudah cukup menarik menurut saya ya. Kemudian kita cek dari seasonality-nya. Nah, kalau kita cek dari sisi seasonality-nya di 10 tahun terakhir kita cek ya, November ini kecenderungan rata-rata turun 1,58% dan potensi naiknya 45%. Saat ini sudah naik 0,78% ya. Desember ini kecenderungan naiknya 60% teman-teman ya, dan rata-rata naik 2%, 2,4% di bulan Desember, dan Januari 3,44% dan potensi untuk naiknya 64%. Jadi secara seasonality bulan November ini adalah bulan terbaik untuk membeli saham INDF. Ya, karena di bulan Desember dan Januari potensi untuk naiknya sangat tinggi. Ya, kalau kita cek di 10 tahun terakhir hanya ada 3 bulan saham Indofood itu berpotensi naik cukup tinggi, yaitu Desember, Januari, dan September. Oke. Ini dari sisi seasonality ya. Jadi dari sisi fundamental tadi terbilang cukup murah, price to book value 1,1. Kemudian dari sisi seasonality juga November ini adalah waktu yang tepat untuk membeli, ya. Dan kemudian kita cek dari sisi bandarmologinya teman-teman ya. Kalau kita cek dari sisi bandarmologinya, kita lihat dulu kepemilikan dari saham Indofood ini. Kalau kita cek saham ini dikuasai oleh investor asing ya. Tidak pernah turun dari 50% ini teman-teman ya, selalu di atas 50%. Dan kalau kita cek di 2022 investor asing ini melakukan akumulasi atau penambahan saham ya teman-teman ya. Kalau kita cek di data akumulasi atau distribusi, Indofood ini di MN1 atau 1 bulan sebelumnya melakukan akumulasi dibanding 1 bulan sebelumnya. Kalau dibandingkan 3 bulan sebelumnya melakukan distribusi, 6 bulan sebelumnya melakukan akumulasi, dan year to date melakukan distribusi. Ya, jadi kalau chartnya turun artinya sedang akumulasi, kalau naik sedang distribusi. Nah, datanya kenapa berbeda dengan tadi teman-teman ya? Year to date kan tadi harusnya akumulasi ya, tapi kenapa di sini tertulis distribusi? Kalau kita cek lebih dalam, ya, investor asing memang melakukan akumulasi, ya, investor asing ini memang melakukan akumulasi. Namun ada yang mendistribusi. Karena apa? Karena kepemilikan investor retail naik dari 8,1 ke 8,6. Artinya ada yang distribusi walaupun itu bukan investor asing. Terus siapa? Ternyata adalah investor lokal, di mana bukan investor lokal. Big money lokal atau fund manager lokal ya, sebutnya fund manager lokal ya, mungkin reksadana, pengelolaan reksadana lokal ya, oleh lokal ini oleh asing.
Ini turun ya dari 39,2% turun ke 36,3%. Jadi asing membeli, retail membeli, yang jual adalah fund manager lokal. Nah, acuannya kita adalah tetap asing ya, karena asing ini memiliki saham mayoritas 63%. Tentu saja mereka yang memiliki kepentingan di saham ini. Ya, jadi dari sisi bandarmologi ini sedang terjadi akumulasi. Kalau kita cek di bulan ini ya, November ini sampai tanggal 18, asing sudah berhasil mengumpulkan 102 ribu lot ya teman-teman ya, 102 ribu lot. Kemudian kalau kita cek di bulan sebelumnya, ini juga berhasil mengumpulkan walaupun hanya 22 ribu lot ya, namun ini terindikasi bahwa asing memang sedang mengumpulkan barangnya. Nah, terlepas dari laporan kuartal 3 yang belum keluar teman-teman ya, kalau kita cek, kalau pemilik saham mayoritasnya sudah melakukan akumulasi, biasanya mereka sudah tahu lebih dulu hasil dari laporan keuangannya. Kalau kita cek ya, anak usaha INDF yang cukup memberikan kontribusi signifikan terhadap laporan keuangannya INDF itu juga dilakukan akumulasi secara terus-menerus ya. Chartnya ini turun melandai terus-menerus, ini cukup menarik juga ICBP ya. Artinya sebenarnya pemegang saham mayoritas sudah mengetahui hasil laporan keuangan sebelum dirilis ya. Mereka mengakumulasi dulu, mereka tahu lebih dulu, nanti kalau sudah keluar baru mereka nanti jual ke lokal. Ya, jadi ini dari sisi bandarmologi cukup menarik ya. Kemungkinan dia akan langsung naik atau bisa koreksi dulu. Kita lihat juga 3 hari terakhir di sebelum minggu lalu, ini asing akumulasinya cukup naik ya secara signifikan. Nah, tentu saja ini sentimen yang positif ya untuk harga INDF. Nah, sekarang kita akan masuk dari sisi teknikal ya. Kalau kita cek dari sisi teknikal memang seolah-olah ini sideways ya. Seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa kecenderungan saham ini tuh harganya nggak naik-naik, padahal value-nya naik terus. Ya, book value-nya naik terus, namun harganya di situ-situ aja. Nah, ini sekarang sudah menembus break garis MA 200 teman-teman ya secara teknikal. Di mana dia mencoba turun kembali namun dia balik lagi. Ya, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan yang pertama yaitu dia akan koreksi dulu ke MA50, kemudian dia akan naik lagi, atau dia akan langsung breakout. Dari sini dia akan langsung breakout naik. Ya, kemungkinan ada dua itu. Cuman kalau secara teknikal tentu saja teman-teman harus menggunakan stop loss. Ya, meskipun tadi dari sisi fundamental sudah murah, dari sisi seasonality-nya juga sudah mendukung, dari sisi bandarmologinya mendukung, dan teknikalnya mendukung, tetap aja ya resiko tetap ada teman-teman ya. Tidak berarti terus saham ini pasti 100% akan naik, enggak. Namun dari keempat analisa ini mendukung saham INDF untuk naik gitu ya teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman analisa saya ini digunakan untuk referensi ya. Sekali lagi tetap disclaimer, resiko ada di keputusan masing-masing ya teman-teman ya. Karena ini juga masih berpotensi rugi, saya bisa saja salah juga. Oke, dari saya ini saja analisa INDF. Semoga bisa membantu teman-teman ya. Analisa saya ini sebagai salah satu referensi. Terima kasih sudah menonton video sampai habis dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya.